although the global pandemic has greatly impacted many sectors, the food and beverage industry has been one of the most heavily impacted industries. This next panel discusses the future of Indonesia's food and beverage industry. So please join me in welcoming Kusnadi Raharja, CEO Boga Group, Doni Basuki, co-founder The Union Group, Aditya Aryasena, COO Opco Group, and our moderator for this panel, Icha Susanto, co-founder of Belly Bandit. Thank you, Aline. Good afternoon, everyone. Welcome to the another session of Alumni Summit 2021. My name is Icha Susanto, a graduate from San Francisco State University. I am the co-founder of Belly Bandit, and I'm here today joined with a few names from major player in F&B industry to have a chat about reshaping the future of restaurants. Okay, without further ado, saya perkenalin ya masing-masing. The first one is Doni Basuki. Hi Don. Halo. Apa kabar? Baik. You good? Good. Thank you. Doni is a graduate from Ohio State University, and he is the co-founder of Union Group. And as we all know, even during the pandemic, Union managed to open a few prominent outlets, so kudos for that. And second, we have Aditya Aryasena, dipanggilnya Adit. Hi, Adit. Halo. Adit is a graduate from Strayer University, and he is the COO of Opco Group, one of the first and foremost lifestyle concept maker in Indonesia. Mulai dari coffee roastery, there's the restaurant, bars, up to clubs, so you name it, they got it. Okay, and also the last one is Kusnadi Raharja. Hi Kus, how are you? Hey, I'm good. Kusnadi is a graduate from Carnegie Mellon University and the CEO of Boga Group. Boga Group who's thriving with more than 20-30 locations of their cloud kitchen, even during the pandemic now, all over Indonesia. So this is going to be interesting today. Soalnya kita bakalan bisa mendapatkan perspektif dari berbagai macam point of view ya, karena dari Union sendiri segmen marketnya very niche, segmented, and reaching DNA levels, and then from Opco who is a broad type of player and a lifestyle maker, and Boga yang with your massive popular chain, cater to mass market. So I think our chit chat today, semoga our audience and ourselves can get more insights on how to act and strategize in our business. Okay, without further ado, how are you guys? Kita kan we are on a different ships ya, but we are facing the same storm. Gue selaku pelaku bisnis di F&B juga merasakan this pandemic has impacted so much in so many levels for us. Yang gue pengen tahu tuh, how do you manage to navigate your ship and stay clear from the storm? How are you manage to stay afloat? Mungkin dari Kusnadi dulu, mau share? Oh, okay. Well, it's been a tough year, I guess. Tough 2 years for everybody, including Boga Group, right? So in the first PSBB, we are really unprepared, I guess, ya. Sama sekali nggak siap, kita nggak punya any backup plan. So, but we know, with 4,000
Kita punya 4.500 karyawan waktu itu ya. We know that we have to survive. Back then, again, we have already started a cloud kitchen even before pandemic, but it was not the focus of the business karena waktu itu the size of the cloud kitchennya masih sangat-sangat sedikit ya. But now having learned about PSBB, I think we are more prepared when the PPKM itu datang ya. One of the reason is because we are investing and also putting a lot of effort in our Boga kitchen, yeah, so-called the cloud kitchen that we have. At the moment we have 55 and we are growing like 7 to 10 Boga kitchen in a month. So maybe can the organizer like share the Boga kitchen video? Maybe it will give a better view about what is a Boga kitchen is about. Oke. Operator, boleh tolong itu? Sorry, bukan yang ini videonya. Sorry, bukan yang ini. Ini adalah tentang yang Boga Kitchen. Oke, ternyata kelihatannya videonya digabung ya oleh organizer. Tapi tadi video yang kedua itu adalah yang tentang Boga Kitchen. So that's how I think one of the strategy yang kita come out during the pandemic ya. We know that we cannot rely on dining alone. Dine-in kan selalu terganggu ya. Hopefully no more PPKM ya, tapi should PPKM ada lagi gitu, at least I think we are in a better shape. I think we should be more prepared ya. Kita lebih udah punya satu strategi deh. And we are investing a lot of resources and energy untuk Boga Kitchen-nya kami sih. Oke. Tadi gue familiar tuh dengan box-boxnya, cause my kids loves to order from that sushi itu tuh. Iya, thank you. Ya. Jadi memang kita desainnya, kita perhatikan. Ya? Presentationnya, convenience for the customer to eat and so forth. So we put a lot of effort.
what is amazing is you guys also built your own platform ya Kus ya. Yeah. Not only using the current online platform yang memang sudah tersedia, but you also built your own platform. Itu sejak dari awal pandemi, you guys already have the apps or it builds during the pandemic? So sebelum pandemi itu Boga Apps hanya merupakan sebagai loyalty apps ya. So you can add points and redeem points like the normal apps ya yang orang lain punya. Nah tapi seiring dengan berjalannya pandemi itu kan waktu orang nggak sibuk kita malah sibuk gitu kan. So kita sibuk mengembangkan Boga Kitchen dan kami sibuk untuk di IT yaitu we introduce yang namanya Boga Apps, which is our answer to actually omni-channel. Jadinya orang bisa do reservation for dine-in, orang juga bisa put on the waiting list, book on the table, order ahead, segala macam itu one apps, itu yang kita namakan dengan Boga Apps. And so it's a seamless, we wanted to make it omni-channel, jadi orang bisa switching between dine-ins and online and offline punya experience jadi satu. Nah itu it's our dream. It's still on progress. I think I wouldn't say it has been 100% completed, but I would say we are going there. We are getting like about 70% there. Ya, jadi memang I know ya online suddenly with itu kita memang drastic banget changesnya ya di 2019 itu dari online yang mungkin sitting on a certain percentage of our business, tiba-tiba kita harus push it through and make it as the main of our vehicle. Nah kalau dari Oppo gimana Dit? How did you guys jump into the bandwagon of online or any type of strategy? Semuanya. Kalau dari kita tuh sebetulnya gini. Dampaknya sangat kencang ya, tapi yang paling terkencang itu lebih ke confusing-nya sih, karena dari sisi timeline kita nggak tahu sampai kapan pada saat itu kan. Terus kita juga kebetulan memanage beberapa klien yang obviously they're looking for answers. Jadi yang kita lakukan pertama kali itu justru kita menggunakan kita punya consultancy arm untuk melakukan survei online gitu ya. Sebelum kita mau melakukan atau adapt with the situation atau kita mau bikin adjustment, karena pada saat itu apapun kita merasa we cannot change, but we just have to adjust and adapt with the current situation. Mungkin kalau saya ada satu presentasi. Sebetulnya ada dua. Kenapa? Karena saya satu lagi bikin untuk travel juga. Karena beberapa konsep dan klien, begitupun restoran ya, itu ada di di airport atau di destinasi di luar kota Jakarta. Bisa ke report yang satu lagi nggak yang sebelumnya, yang mengenai Kalau kita ke next slide, jadi yang pertama kali kita lakukan itu adalah kita membuat survei di mana bisa ke next slide. Saya mengundang beberapa narasumber lah yang memang reviewer lah ya, atau pelaku bisnis, reviewer, dan metode yang saya lakukan. Next slide boleh. Jadi saya bikin survei online melalui platform desktop, mobile, tablet, menggunakan Google Form. Saya nanya 10 pertanyaan, rentang waktunya kira-kira 2-3 minggu, kita kirim melalui database kita, social media, klien. Begitupun saya kebetulan turun langsung, kita benar-benar turun ke, waktu itu hanya Pulau Jawa ya. Saya nyetir ke Surabaya, terus balik ke Jakarta untuk pergi ke beberapa kota besar. Bisa ke next slide. Dan saya jadi survei yang kita kirim total 2.625, dijawab 72%, rata-rata kira-kira yang cepat gitu ya, 3-4 menit. Boleh ke next slide.
jenis kelamin juga di sini 50% kira-kira laki-laki gitu ya, sisanya perempuan atau dia tidak mau menyebutkan. Next. Umur juga di antara umur 15 tahun sampai di atas 43 tahun. Next lagi. Nah, ringkasannya next slide. Jadi kalau untuk yang kita lakukan, jadi ringkasan kita yang pertama adalah di 3 poin ini nih. Yang pertama, mereka pada saat bulan itu mereka benar-benar memikirkan keselamatan atau prokes lah ya, yang orang bilang. Itu yang pertama. Yang kedua, mereka semuanya mau menunggu dan mereka mau melihat, karena balik lagi mereka juga banyak messages. Contohnya di sini ya, kesehatan dan keselamatan adalah benang merah sepanjang semua hasil penelitian. Habis itu menyebutkan penghalang terbesarnya makan di luar jauh melebihi. Saya kasih contoh, soalnya waktu saya jalan, kebanyakan orang itu biasanya itu mereka dine in atau pergi ke restoran ketika mereka keluar rumah. Karena mungkin tinggal di daerah rumah yang tidak ada restoran yang mereka biasanya dine in di situ gitu, atau delivery, karena they spend quite sometimes outside of mungkin karena macet ya di Jakarta, jadi dari jam 7 pagi, 8 pagi itu udah jalan kantor di Sudirman contohnya, dan ya mereka dine in di daerah-daerah situ. Jadi ketika mereka work from home, mereka juga bingung, mau belanja juga susah, contohnya begitu ya. Terus keluar lagi, dan lucu kalau kita lihat report yang pada saat itu keluar kan, outdoor itu salah satu opsi yang harus dilakukan atau lebih baik dilakukan. Tapi ternyata kalau untuk orang Indonesia, outdoor itu panas lah. Jadi tetap memilihnya indoor gitu. Jadi kalau kita mikir, oke, kalau kita punya outlet yang punya outdoor, kita nggak perlu terlalu memarketingin itu gitu kan. Habis itu di sini dilihat 4 dari 5 pengunjung menunggu lebih dari seminggu. Jadi ketika government juga misalnya bilang oke, udah bisa dibuka, nah mereka juga tetap menunggu tuh kira-kira lebih dari seminggu atau 4 minggu dari pada saat kita melakukan survei, karena pada saat itu sudah mulai dibuka, ya kan? Ada juga 20% lebih dari itu gitu. Jadi dari situ kita membuat sebuah plan sih. Bisa ke next slide-nya. Coba balik next slide-nya lagi. Balik lagi, next-nya. Oke, jadi di sini pentingnya mengenai protokol. Jadi yang kita menemukan, yang kita actually lakukan ke klien kita, begitupun ke outlet kita, adalah konten itu kan king gitu ya, orang bisa bilang. Tapi kalau kita ngomongin prokes, kebanyakan orang itu kontennya tuh monoton. Jadi orang slide. Contohnya begitu. Jadi kita bikin adjustment di mana konten untuk prokes kita itu lebih fun. Dan itu saya atau kita buat kayak gimana ya, agak sedikit menarik gitu, agak sedikit lebih engaging kepada yang lain-lain, kepada masyarakat, bukan cuman misalnya jalan terus dicek suhu gitu. Nah itu ada musik mungkin, atau ada kombinasi antara outlet yang lain, dan itu juga bisa kita apply ke even travel klien kita yang kita lakukan gitu. Jadi nggak kayaknya horor terus gitu. Secara konsep tuh harus fun, harus prokes is a must, and we're doing it very according to the process gitulah ya. Bisa next lagi. Jadi yang kita lakukan tuh step-stepnya gitu. Pertama, konten protokol prokes kita bikin fun. Next. Oke, nah di sini ada beberapa question di mana koresponden bisa memilih 3 jawaban contohnya. Ada contoh misalnya 90% dia nggak peduli dengan nggak peduli dengan jauhnya lokasi tersebut. Mereka tetap akan, saya kasih contoh misalnya,
saya mau buka puasa pada saat itu, misalnya di Boga atau di Syaburi gitu. Dia mau ke Syaburi misalnya yang di Senayan City, dia rumahnya itu di Lebak Bulus atau rumahnya jauh, mereka tetap mau gitu untuk travel. Yang penting protokol sanitasinya itu proper gitu. Ada banyaklah pembicaraan di mana, kita beberapa kali ke restorannya strict. Ya kan, karena kan kadang kita suka, misalnya kita punya satu konsep di mana orang akan bilang, Pak, ini tamu komplain misalnya. Tapi ternyata tamu tuh lebih suka kalau tempatnya itu lebih strict gitu. Jadi mungkin contoh kayak Union yang memang selalu up to standard, yang info misalnya hanya boleh 1,5 jam, harus prokes. Nah itu yang diminta. Jadi kita benar-benar strict, bukan yang kayak nggak apa-apa kalau ada tamu yang mau extend tapi dia order lagi boleh misalnya. Itu enggak. Jadi kita bikin sesuai dengan permintaan yang berdasarkan survei, dan itu it turns out really helpful. Suasana restorannya juga begitu. Ternyata ketika dia strict dan nggak terlalu rame, tapi quality, it's actually working. Jadi posisi outletnya nggak kita rubah, tapi lebih ke seatingsnya kita bikin sedemikian rupa yang secara teknik itu masih kelihatan agak sepi, tapi sebetulnya rame gitu, sama aja gitu. Terus tentunya memilih jenis makanan yang memang jadi kita nggak overstock lah ya. Kita lihat benar-benar secara strategi makanan apa yang memang moving di daerah-daerah tertentu, dan itu yang kita angkat. Jadi kita bikin tentunya PPKM menu lah ya, atau PSBB menu pada saat itu 5-15 menu yang memang kita curate. Next-nya lagi. Nah ini contoh misalnya memilih indoor itu 72%. Nah, memilih private room 42%. Jadi ada beberapa konsep yang bisa kita lakukan di mana kita benar-benar tutup dan menjadikan beberapa ruangan itu menjadi private contohnya. Karena kalau kita lihat di outdoor itu untuk orang Indonesia lah dimanapun itu dia tetap nggak mau gitu. Nah, next-nya, karena di sini juga mereka bisa jawab lebih dari 3 pertanyaan. Nah, ini contoh promo reopening gitu. Kita lihat bahwa hanya 5% yang bilang cukup penting. Ada 68% yang bilang tidak ada pun tidak ada masalah gitu. Jadi kita bisa kita waktu pada saat itu emphasize lebih ke prokes dibanding kita ngundang orang dengan cara gue diskon nih misalnya gitu ya. Jadi kita lebih ke tempat kita fun, tempat kita our prokes is number 1 misalnya. Seru gitu, tetap masih bisa dengerin musik tapi tetap prokes gitu, dibanding saya kasih kita offer discount atau offer apapun itu gitu ya. Dan di sini saya mau note ada satu juga yang pengusaha restoran yang bilang di sini, saya quote, akibat dari ini saya lihat semua pelaku usaha kembali ke jalur start yang mirip atau sama. Jadi promo reopening bukan yang terpenting, tapi pada saat bersamaan juga sangat penting. Jadi lebih tinggal kita lihat yang mana yang lebih necessary lah untuk konsep tersebut. Tapi pada dasarnya kita jadinya nggak begitu emphasize untuk lo beli ini dapat diskon gitu, tapi lebih ke prokes yang video-video yang lebih menarik. Next. Ini pendekatan tunggu dan lihat. Tentunya seperti layaknya in the classroom gitu ya. Biasanya kan orang-orang pun dia nunggu gitu, dia mau lihat siapa nih yang mulai duluan gitu untuk berani dine in, atau biasanya kan nunggu-nunggu konsep-konsep seperti mungkin Mas Doni di Union atau Mas Kusnadi yang memang giant. Jadi kebanyakan orang saya lihat juga nunggu. Next slide. Nah mereka di sini kita lihat timeline, misalnya 59% mereka mau menunggu 4 minggu ke atas. Ada 26% yang mau menunggu cuma 1 minggu, 9% menunggu 2 minggu. Jadi kita ngambil yang paling mayoritas. So during period phase 1, di mana itu Maret sampai mungkin bisa dibilang Juni, yang kita benar-benar pikirin itu SDM-nya dulu. Jadi restorannya memang langsung aja kita
apa tuh namanya, bikin keputusan yang guys, berdasarkan ini let's just close gitu kan. But then dari sini kita bisa bikin plan untuk pembukaan di bulan, contohnya bulan Juli gitu. Jadi certain people kita apa namanya, kita tetap masuk kantor, tapi mungkin yang certain people kita coba ada yang menjadi delivery, ada yang menjadi, karena ada juga aturan pemerintah pada saat itu kan tidak boleh mem-PHK gitu kan. Jadi bagaimana tuh caranya, ya kita phase pertamanya tuh benar-benar kita tutup, tapi benar-benar kita lakukan SDM-nya. Ada juga pada saat itu peraturan baru ya dari Presiden Jokowi kan mengenai apa namanya, antara apa sih namanya tuh, Omnibus Law ya. Pada saat itu tuh lagi pembahasan Omnibus Law. Jadi tim yang benar-benar intens itu ya SDM aja sih. Next. Ini kebiasaan dan kebangkitan usaha baru. Jadi dari survei ini kita bisa lihat, next slide-nya lagi. Jadi di sini dilihat bahwa ada mayoritas itu 59,8% belajar atau masak sendiri di rumah gitu kan. Maka tentunya yang kita pada saat itu lakukan adalah kita menggunakan central kitchen seperti Pak Kus. Kita actually bikin bukan cuman frozen sih, tapi dia bisa frozen, kita juga bisa datang ke lokasinya mereka untuk apa tuh namanya, masak-masak di lokasi tersebut gitu. Dan kebetulan cukup berhasil karena banyak juga yang contoh konsep-konsep yang sebetulnya makan rame-rame tapi belajar masak juga kan, kayak bakar-bakaran ataupun sup-supan gitu. Pada saat itu kita bikin namanya home delivery service, ya kan. Habis itu kita bikin lebih menarik aja postingannya mengenai misalnya, okay, you have two options, either we come and help you, we cook it for you in front of you, or I'll give you all the foods and you cook it yourself. Karena 59 orang pengen belajar masak baru gitu kan, mau dia memasak baru. Jadi kadang-kadang dibanding mereka datang mungkin nggak nyaman juga dengan keluarga yang lain karena ada anak kecil, takut orangnya dari luar, ya kita kasih sebuah kertas atau sebuah video yang bisa untuk mereka seperti belajar masak steak atau belajar masak masakan-masakan yang lain gitu. Nah, next-nya. Ini kebiasaan baru lah. Semuanya masak. Ini tambahan dari summary ini, next-nya lagi. Nah, dari sini tapi kita tahu bahwa 79% kangen dengan suasana akrab makan bersama teman dan keluarga. Which is ya, mungkin 3 bulan terakhir benar-benar spurt gitu ya, benar-benar kita mendapatkan ketika dibuka PPKM kan langsung kelihatannya orang ngumpul, orang ini gitu kan. Habis itu 98% percaya ada perbedaan rasa apabila makanannya diantar, tentunya ya akan berbeda lah, kita juga tahu. Skeptical, hobi masak sendiri, lama-lama ya dia harus balik kerja juga kan. Ketika dia harus balik kerja, jadi yang kita lakukan pada saat itu, kita jangan bikin frozen food, karena kalau kita invest too much, then the frozen food may not be good for us, karena our line of business bukan di situ gitu. Pada saat itu memang iya gitu, tapi our line of business tetap lifestyle, tetap restoran, tetap ini. Tapi yang kita lakukan adalah we start creating package yang family groups, reservations, yang kita bisa tahu berapa orang gitu, dan itu alhamdulillah berhasil pada klien-klien kita juga. Apa tuh namanya? Karena yang kita juga harus tahu kan ya, mungkin yang pelaku gitu mengerti kalau kita bikin rame-rame, how's my average spending? Ada pertanyaan dari alumni, gimana caranya bisa naikin angkanya atau bikin angkanya di situ gitu kan. Nah, itu kita udah bikin dari benar-benar tahun lalu, pas ada waktunya lah ya gitu, untuk bikin gimana caranya average spending masih masuk dari konsep kliennya masing-masing gitu. Ya kita juga percaya bahwa budaya kita yang makan rame-rame tetap. Iya. Jadi ya kita mungkin Cloud Kitchen pada saat itu ya
kita ngerasa waduh, it may not be good for the long term karena begini begitu, begini orang Indonesia lebih senang makan, so we do this type of way gitu. Tapi it works buat kita, belum tentu works buat Boga, begitupun sebaliknya. And then nextnya. Ya, oke. Ya, setuju nih. Setuju banget. Nextnya lagi. Ya, jadi ini beberapa dari pembicaraan dari inti dari semuanya itu adalah how we reshape kan dari ini ya. Kita mau mencoba bagaimana caranya kita adapt with the situation yang sekarang, so we don't change, we just adapt ke depannya ini seperti apa gitu kan. Kita udah mulai coba ngitung gimana caranya si konsep-konsep kita ini bisa survive, tapi bukan mengganti colornya atau warnanya, tapi mungkin lebih prepare ya, komunikasi maybe is the key buat kita sih. Ya. Oke, thank you banget Adit. This is a very insightful information. Pasti berguna buat gue sih, semoga buat Union dan Boga juga berguna juga ya, dan I hopefully the other in the audience. Tapi emang bener tuh, gue setuju. Walaupun memang kita come up with new strategies, cuman that dining experience is still irreplaceable ya. Ah, kalau Union gimana nih? Karena I know that Union is very highlighting the personal touch of their outlets, of their products. Going to your premises itu sangat dicari orang kalau misalnya orang habis pulang kantor, atau they're looking for having a girls night out or gitulah Don. Jadi dari Union gimana kira-kira strategi yang kemarin kalian lakukan? Ya memang Union Group tuh kita sangat tradisional, konvensional, brick and mortar, F&B. Jadi betul-betul dine in dan orang datang ke tempat kita untuk enjoy the ambience, the product, dan ketemu sama orang-orang kan. Jadi waktu pandemik itu hits us, itu kita betul-betul awalnya pikir, oh ini cuma 3 bulan kali, abis itu akan selesai. Jadi kita juga masih bingung kan how to react gitu. Mungkin yang paling ready seperti kayak Boga gitu ya, kayak Kusnadi gitu, mungkin saat ini udah sangat ready banget, dia bisa kirim ke semua audiens alumnas summit dan ke panelis sekarang ke tempat masing-masing udah bisa gitu. Kalau misalnya kita kan betul-betul nggak siap untuk off premises service gitu. Jadi di awal yang kita lakukan tuh betul-betul kita ya yang tadi itu, ini berapa lama akan terjadi, kita coba untuk survive dulu. Kita tahu protokol itu penting ya, jadi makanya yang pertama kali kita lakukan adalah kita make sure kita jalanin sesuai dengan protokol yang ada. Dan memang di awal-awal nih kita nggak pernah menghadapi masalah seperti kayak gini. Jadi kita discussion internally, we're having discussion internally gimana untuk survive, apakah kita harus buka, harus tutup, bagaimana dengan karyawan dan lain-lainnya lah. Pada akhirnya kita decide untuk kita yang pertama prioritas yang kita lakukan adalah kita harus keep the employment, karena mereka ini sangat membutuhkan income ya dalam keadaan seperti kayak sekarang kan. Jadi pada saat itu karena kita decide untuk kita keep the employment, jadi mau nggak mau kita juga harus tetap buka outlet kita dengan cara apapun gitu ya. Walaupun ini di awal-awal tuh sedikit
melawan arus lah kalau bisa dibilang ya, karena kita juga mengerti bahwa player-player atau uh, operator yang lain juga decide untuk tutup untuk safety dan juga untuk menjaga keuangan perusahaannya masing-masing lah. Kami sangat mengerti hal itu juga. Tapi along the way, karena mungkin kita punya semangat untuk ayo kita jalan bareng-bareng bersama karyawan yang ada, dan tim kita juga fokus untuk apa yang bisa kita lakukan gitu. Jadi lebih ke solution oriented aja, dan di situ ternyata tim kita sangat agile sekali, dan mereka berasa bahwa oke, let's do it together gitu. Dan kita lakukan product development. Itu product development adalah mulai dari produk apa yang kira-kira bisa dan cocok untuk bisa di deliver ke rumah gitu kan, nggak kan jadi kita review menunya juga gitu kan, nggak semua dari menu tuh bisa untuk take away, untuk di take away kan. Kemudian dari situ kita juga review packaging sesuai dengan standar protokol yang baru ini, yang kita juga nggak tahu kan ini tentang COVID protokol ini kan sesuatu yang baru, jadi banyak sekali yang kita lakukan untuk in terms of packaging, seperti tambahin plastic wrap lah, tambahin kemudian di situ ditulis tentang siapa yang prepare makanan ini, suhunya berapa, dan lain-lain. Kemudian in terms of anak-anak juga karyawan ya, yang server yang tadinya, ini kita ngomongin waktu saat PSBB pertama ya, yang waktu non dine in, itu server-server yang tadinya nganter makanan dari kitchen ke meja, pada saat itu mereka willing untuk nganterin makanan dari kitchen langsung ke rumah gitu. Jadi betul-betul mereka menjadi delivery force tuh, sampai ke rumah masing-masing, karena pada saat itu juga ada apa yang tadi yang presentasinya dari Adit ya, bahwa di masyarakat atau di market juga melihat bahwa ada keraguan, bukan keraguan, tapi mereka concern mengenai safety dan COVID protokol kalau menggunakan misalnya ojol atau gimana ya. Jadi makanya dengan menggunakan, jadi kita pikir oke, sekalian aja mungkin tim kita yang deliver langsung ke rumah masing-masing. Kemudian kita juga build satu divisi baru nih selama pandemik ini, yaitu Salesforce. Jadi tim kita sendiri yang tadinya bekerja sebagai host, sebagai PR, mereka juga sekarang punya, kita sebutnya job enlargement sih, jadi mereka sebagai direct selling juga gitu. Kemudian setelah beberapa lama ternyata kayaknya sukses, akhirnya kita bikin compensation scheme juga untuk mereka. Jadi mereka juga bisa selain bekerja di restoran, tapi juga bisa mendapatkan tambahan additional income lah sebagai sales force ini gitu. Kemudian apalagi ya, kita juga lakukan yang similar dengan yang Boga lakukan, yaitu online ordering system. Jadi direct ke Union Group punya online ordering system. Itu tujuannya adalah karena kita lihat waktu kalau ojol memang besar ya, tapi at certain point mereka tuh punya kayak di atas salesnya per packs tuh mungkin sekitar 250.000 ke bawah gitu ya. Jadi makanya gimana caranya kita bisa mencapai di atas itu. Jadi dengan Salesforce dan our own ordering system itu kita berharap customer bisa order ke tempat order dengan higher ticket price lah gitu. Dan kalau ordering langsung ke kita kasih additional discount gitu. Jadi supaya kan ini kan direct ke kita ya, jadi cost basically kita nggak perlu ada additional cost yang kita bayar kepada ojol. Kemudian setelah dine in itu masuk,
kita boleh dine in lagi, tim delivery tim kita juga harus kembali ke kerjaan awalnya yaitu sebagai server. Terus pada saat itu kita decided untuk oke, gimana ya kalau kita kerjasama sama Bluebird untuk delivery semua produk kita gitu. Dan sampai sekarang masih dipakai ya. Jadi kita kerjasama sama Bluebird untuk deliver semua produk kita yang di luar dari ojol ya. Karena kita lihat bahwa Bluebird itu COVID protokolnya juga cukup kuat, sangat kuat sebetulnya. Gitu. Jadi seperti kayak gitu yang kita lakukan selama di awal-awal pandemi kemarin sih, Cak. Sorry, tadi I was off, but briefly gue dapet lah apa yang tadi kita obrolin. But jadi memang dari masing-masing kalian punya strategi yang berbeda-beda ya, karena Boga dengan mass marketnya, you by having your own omni channel that is masih cost efficient mungkin ya. Karena you are spread out all over Indonesia, jadi it makes sense gitu. Nah untuk Opco dan Union mungkin karena you're very segmented, jadi memang harus memikirkan strategi yang lebih kreatif lagi nih, mau bagaimana? Oke. Tadi sih sama ini apa namanya pertanyaan berikut gue tuh udah sempat dibahas sama masing-masing kalian karena it's the dining experience. How do you guys unravel that experience of having your product in the premises and moving it into a home experience? Tadi kan Adit share ya sedikit ya, you have a catering in-house catering business ya, I mean from Opco ya, jadi bisa home chef or you send the package gitu ya kira-kira. Ya, home delivery service. Is that part of the strategy of the unraveling unbundle the restaurant experience? Yes, itu satu, tapi kita juga lihat bahwa di experience-nya yang kita mau tonjolkan berdasarkan survei yang kita bikin. Jadi waktu kita datang si delivery person-nya ini prokesnya kita bikin benar-benar proper karena itu yang benar-benar dia akan inget gitu. At the end of the day kan mereka mau makan rasanya fresh, tapi waktu mereka datang tim kita juga menggunakan prokes yang sesuai dengan ekspektasi atau kadang-kadang melebihi gitu. Ekspektasi mereka. Jadi itu yang kita bikin experience. Makannya sih pada saat itu memang nomor 2 mungkin. Jadi tim kita yang datang kita bikin memang proper sih. Proper ya, prokes. Karena tadi sesuai dengan hasil research lo, prokes is number 1 ya. Number 1 ya. Tetap. By the way, gue masuk ke ini ya, ke pertanyaan audiens ya. Kita udah lumayan banyak, beberapa pertanyaan yang masuk. I think it's relatable. Pertanyaan pertama, pembelian di app sangat banyak promo, potongan harga yang besar sekali, sehingga konsumen sering dan tertarik order makanan. Nah, ini nih. Tapi apa nggak rugi ya buat restonya? Gimana, Kusnadi mungkin bisa jawab nih. Yang paling kuat channel distribution ya. Okay, that's very true ya. Jadi kalau memang kita main di delivery ya, itu memang very competitive business. Tadi makanya salah satu terobosannya seperti yang Pak Doni dan Boga lakukan, Union dan Boga, itu adalah kami membangun platform kami sendiri. Kenapa? Karena dengan demikian kita tidak perlu membayar komisi yang besar kepada third party. Itu salah satu ide besarnya di belakang kenapa kami membangun infrastruktur IT-nya kami sendiri. Tapi nomor 2-nya juga walaupun kita mempunyai infrastruktur sendiri, tetap kita juga tidak bisa it's the game, it's the promotion segala macam itu selalu menjadi
pemicu utama ya, saya boleh katakan untuk orang mengorder melalui online. Dan bagaimana sih supaya nggak rugi gitu ya? Ya kadang-kadang kan that's a very good question actually. So sometimes ya kan kita punya ada produk yang food cost-nya rendah dan ada juga yang food cost-nya tinggi ya. So we have to maintain the mix of the products itself. Kemudian juga kadang-kadang kita bekerja sama dengan partnernya kita, apakah itu Grab. Jadi kita kadang-kadang sharing, katakanlah diskonnya luar biasa gitu ya, 30%, 50%. Tapi di balik itu partner-partner kami pun ikut subsidi, ikut membantu kami juga sih dalam mempromosikan, sehingga ya nggak rugi-rugi amat kok. Jadi Boga Kitchen masih bisa survive and we still can grow. Iya, nggak rugi, but we have to manage to stay afloat gitu ya. Yes. Jadi apapun gue kadang-kadang suka ngobrol sama Doni juga waktu awal-awal pandemi gimana nih, apapun coba dilakukan, yang penting we keep the business going gitu. Jadi ya by hook or by crook we have to survive. Iya. Nah, ini gue go through pertanyaan ya, takut waktunya nggak cukup because we only have 10 minutes left. Mungkin Doni bisa bantu jawab yang ini. Sekarang kan memang prokes kalian di union is quite strict. It's one of the yang appreciated lah in the konsumen ya, how you guys apply the prokes ya. Pertanyaannya, setelah pandemi turun level jadi endemi, apakah tetap akan menjalankan standar prokes yang ada sebagai standar safety measure seperti temperature check, QR code scan, peduli lindungi, dan sebagainya? Ya, kalau dari kita sampai saat ini masih menjalankan itu ya, terutama vaksin works. Semua karyawan kita sudah divaksin, dan kemudian peduli lindungi works. Itu sangat berpengaruh sekali. Kita ingat waktu saat Delta itu at one point kita punya active cases tuh 40 di karyawan kita sendiri gitu ya. Tapi sekarang so far thank God cuma hanya betul-betul nol di karyawan kita tuh nggak ada aktif kasus sama sekali, dan itu semua karena I think yang pertama vaksin, kedua peduli lindungi yang berjalan, dan kemudian semua staff itu masih menggunakan double mask. Yang sekarang kita kurangi memang adalah face shield, kemudian adanya kayak dengan ditambahnya kapasitas menjadi 75%, itu kalau dilihat tuh dulu di setiap table tuh ada kayak do not sit here stiker tuh sekarang udah diangkat-angkat juga sih. Jadi mungkin kita juga udah belajar mana yang protokol yang harus tetap ada dan apa yang mungkin bisa kita tinggalkan gitu. Jadi kita internally udah agree bahwa peduli lindungi itu is a must, jadi harus strict sekali menggunakan itu. Kemudian yang kedua mengenai penggunaan masker itu sih. Penggunaan masker masih tetap, dan sampai saat ini juga masih double mask. Untuk temperature check dari segi karyawan pasti, jadi semua karyawan yang masuk harus dalam keadaan sehat. Untuk tamu masuk kita juga tetap jalanin temperature check. Ya. Yeah. Pernah nggak lo along the way gitu ada, ya kita di servicing industry itu ketemu so many different type of customers lah ya. Ada yang nolak maksudnya? Iya, ada nggak yang asik kayak gitu tuh? Kalian menjalankan training ke staff kayak SOP-nya harus kayak gimana kalau misalnya ada yang nggak setuju atau prefer not to atau bagaimana? Ada lah ya. Ada kok, itu pasti ada. Dan di awal kalau ingat dulu sebelum ada peduli lindungi kita pakai kayak apa sih namanya tracing system lah ya. Jadi mau nggak mau
host kita atau server kita yang masukin datanya Ya, on ya. behalf of the tamunya gitu. Jadi antara masukin pakai sistem atau catat manual gitu. Jadi mau nggak mau customer is the king lah. Jadi kita gimana Ya. caranya untuk kita ini. Tapi Mengurangi inconvenience-nya customer ya, Dan ya. iya, tapi kita harus strict kalau mereka tetap tidak mau melakukan itu, mau nggak mau, I'm sorry kita nggak bisa kasih dia masuk gitu. Ya. Walaupun itu kasihan satpam atau security kita sih, karena dimarah-marahin banget biasanya. Yeah, I can totally imagine. Oke. Ada pertanyaan berikutnya juga. Ini sebenarnya tadi ada hubungannya dengan you guys as the operators of brick and mortar restaurants, how you unravel the restaurant experience. Tapi kan kalau untuk kayak Boga sendiri gitu kan, kalau Union gimana? Union, I know that you guys have you make the U Plus Rewards. The U Plus Rewards and everything itu ada ya, Don ya? Untuk Ada, kita ada loyalty program. Nah ini, jadi that loyalty program is my next question. How do you elevate that? Does it the loyalty program that you have secara offline tuh bagaimana cara bekerjanya? And from your point of view, does it improve the customer experience and their willingness to buy? Adit, mungkin bisa share? Sebetulnya ada satu yang baru kita benar-benar lagi create. So this is the first spill. Ini sebetulnya inspired dari salah satu klien kita. Jadi kan apa namanya waktu di Amerika lah. Saya kebetulan lulusan Marriott gitu ya. Jadi di mana mereka bikin credo yang sampai sekarang masih bisa kita pakai lah. Yang selalu saya pakai itu adalah if you treat your internal customer well, then they'll treat your customers well. Gitu. Kebetulan ini sekarang kita lagi bikin semacam koin gitu ya, jadi kita bikin buat internal customer dulu, and it actually really works. Dan kita mau kencenginnya itu di wellness. Jadi salah satu yang kita bikin, saya kasih contoh misalnya satu koin kita itu sama dengan 100.000. Dan setiap departemen head setiap bulan kita kasih budget lah ya untuk megang beberapa koin. Dan mereka harus kasih ke timnya merekanya masing-masing. Dan apabila mereka tidak kasih, justru kita memberikan mereka punishment gitu. Apa sih yang bisa mereka pakai dengan koin tersebut? Kita benar-benar pengen ngangkat, especially dengan COVID ini, kita benar-benar mau ngangkat wellness-nya mereka. Jadi salah satunya misalnya mereka mau sekolah gitu kan, mereka mau mungkin dengan adanya pandemi kemarin, mereka gue mau belajar bahasa Inggris atau gue mau belajar menjadi pastry, so they can actually use the coin that they can do, that they actually earn, terus mereka bisa reimburse ke HRD. Satunya lagi ketika mereka mau travel atau mereka mau ikut meditation atau apapun itulah yang membantu wellness mereka, karena kita juga pusing, kita juga tahu mereka pastinya lebih pusing. Jadi itu benar-benar kita support walaupun memang masih bersifat reimbursement. Jadi contoh misalnya, gue punya 5 koin gitu kan, setelah 3 bulan I'm actually doing a good job gitu. Nanti kalau dia mau beli tiket, misalnya mau ke Labuan Bajo sama keluarganya, they can actually buy the tickets, go to our HR, and then mereka bisa dapat reimbursement. Gitu. Tapi jadi kita lagi bikin lebih ke wellness, so that we in return kita bisa apa ya namanya, our internal customer can really take care of our external customer. Oh dari kita sih itu sih. Oh wow, that's quite ini ya, it's quite noble. And I think it's a good program. Jadi with a strong team, you get a stronger result too, internal and external ya. Kalau I think pandemi juga in a way getting the team lebih
apa ya, lebih tadi Mas Doni sempat ngomong, wah Iya, ternyata mereka agile gitu, ternyata karena in this I think everybody experience the same gitu kan, atau maksudnya semua mereka bisa tahu gitu bahwa this is a world pandemic, jadi they support us gitu. Kalau kita juga support them in a way mentally gitu ya, hopefully they'll do the same sih gitu. Ya, aduh kita cuma punya 5 menit terakhir nih. Gue sih ada this final question is about to conclude. We are facing so many challenges and we cannot predict how the future going to be. Kita sekarang on a better time frame right now when things are a bit more stable than before. But we surely cannot predict ntar 2-3 bulan mendatang bagaimana. Sebagai pelaku bisnis F&B itu kan kita harus bisa jeli mendemonstrasikan langkah kita berikutnya. Apa sih buat kalian tantangan terbesar dari aspek internal dan eksternal, mungkin dari sisi support dari regulator atau dari tim sendiri? What do you guys think? Gus, mungkin bisa share dulu. Oke. Kalau di kami juga sama ya, mirip dengan Adit ya. We believe bahwa internal customer adalah yang paling penting utamanya ya. So kalau biasanya kita meeting sebulan sekali, sekarang kita tuh meeting as a group mungkin seminggu sekali, especially during the pandemic gitu kan ya. So we somehow we make the team like bondingnya tuh harus lebih kuat lagi. Kita harus nyamain visi dan kita juga harus terus leading the team ya by entrepreneurship and marketing, I believe. So kita betul-betul cuman ada dua divisi aja Ica yang saya perbolehkan untuk nambah orang selama pandemi ini, adalah satu IT yang tadi untuk bikin program itu, dan yang kedua adalah marketing, karena whether you like it or not, dua ini adalah penting kan, ya. So in a way, so the entrepreneurship is, I think, is very key on this pandemic or after pandemic. Oke, Doni? Kita walaupun pandemik itu terutama untuk kita semua ya, untuk F&B terutama sangat berat sekali, tapi di luar dari itu, dari sisi baiknya kita banyak sekali belajar sebetulnya dari pandemik ini. Dan we have to make sure apa yang kita belajar itu jangan sia-sia aja gitu. Jadi ini kan we learn the hard way lah istilahnya ya, kemarin 1,5 tahun kemarin gitu. Jadi kita juga internally waktu kita ngomong bersama tim, dan terutama nih kita udah mesti siap-siap tahun 2022 seperti kayak gimana, kita review budget dan setting targets dan segala macam. Di situ kita agree bahwa employment nih penting banget gitu. Kayak sebelumnya mungkin rasio satu outlet berapa banyak karyawan, dan selama pandemik ini kita kehilangan, kita tutup 3 outlet tapi tambah 5 outlet ya. 3 outlet tutup karena kontraknya habis, dan 5 outlet kita buka karena memang kita sudah komit dari sebelum pandemik, jadi mau nggak mau kita harus buka. Di situ dalam keadaan kita masih freeze hiring gitu, jadi sebetulnya ternyata bisa dengan rasio yang lebih kecil lah gitu in terms of karyawannya. Jadi mungkin ke depan itu akan kita monitor terus supaya kita juga bekerja jadi lebih efisien. Jadi itu dan ya kita semua confident sih bahwa kita akan balik seperti normal, dan malah lebih dari itu, seperti delivery business atau takeaway business yang sebelumnya nggak ada, malah sekarang menjadi additional line of business untuk kita gitu. It will not replaceable, but it will always be an additional ya. Wah, mantap. Iya, seperti kayak Pakus kan bisnisnya jadi double kan. Jadi double deh. Adit gimana? Ada last word, Dit? Last word-nya nambahin kombinasi antara Mas Gus dan Mas Doni ya, tentunya kombinasi itu plus dibantu dengan regulator yang
di kemudian hari tentunya akan seharusnya seperti kita lah ya, belajar dari pengalaman mereka juga 1-2 tahun terakhir. Mudah-mudahan ada semacam platform komunikasi yang bisa membantu pelaku-pelaku bisnis khususnya di pariwisata, restoran, di kota besar, begitupun di tempat-tempat pariwisata lainnya gitu, karena sangat mengganggu Indonesia tuh archipelago, jadi kadang kalau kita ngomongin restoran ada banyak segmen, ada banyak lokasi yang mungkin agak sedikit lebih susah dijangkau dan lain-lain, employment juga agak lebih susah. Jadi mungkin komunikasi platform yang mungkin skala makro ya. Kalau kita kemarin bikin untuk Opal Good sendiri kan hanya untuk kita aja gitu. Mungkin ada informasi yang bisa dibantu oleh regulator supaya kita semua ini bisa lebih prepare sih. Ya. Karena kita juga menyumbang cukup banyak ke negara yang kebanyakan orang nggak ngelihat gitu lah. Intinya sih gitu. Iya. Ya, itu bisa jadi satu sesi panjang sendiri kayaknya ya, Dit ya. Tapi it's very good information and good input, and I hope it can be heard. Maybe to sum up, jadi hopefully the audience will get the message of how these guys manage to survive and to navigate their ships through the pandemics. That we have to be agile, we have to have a good team effort, and we have to be creative, try to do a sharp research, the wants and needs of your customers, and then hopefully this is finger cross, dari regulator pun juga bisa mensupport dan memberikan solusi dan komunikasi yang baik buat kita pelaku bisnis ke depannya. Any additional information guys? Input? No. Cukup ya. Kita udah agak over nih dari jamnya. Mohon maaf kepada audiens yang belum bisa dibaca pertanyaannya. Terima kasih for your questions though. Hopefully we can go through it again in a different time. And I would like to say thank you to Kusnadi, Doni, and Adit for sharing your knowledge and participating today. And meluangkan waktunya di tengah-tengah kesibukan yang pasti nggak sedikit. And also thank you all for joining us. Semoga ada insight yang bisa diambil dari obrolan kita hari ini. Terima kasih juga kepada Alumnas Indonesia yang telah menyediakan platform untuk kita. And I would like to say stay safe, stay healthy, dan sukses selalu. Terima kasih. Thank you. Anita silakan. Thank you semuanya. Thank you semua.